Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah tetap semangat ya nak pagi ini. Sudah sholat duha belum nak? Kalau belum, sholat duha dulu ya, baru menyimak video dari Ustazah. Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 3 MI, yakni tentang bab senangnya sholat bagi orang yang sakit. Kok senang Ustazah sholat bagi orang sakit? Iya, karena sholat merupakan kewajiban. Jadi meskipun dalam keadaan sakit, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, Ustazah akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini yang pertama, kalian nanti dapat memahami hukum sholat bagi orang yang sakit. Yang kedua, kalian nanti dapat menjelaskan gimana sih tata cara sholat bagi orang yang sakit. Semangat ya nak ya. Nah, jangan lupa nak, silakan disiapkan buku-buku rumahnya, dibuka halaman 44. Dan jangan lupa juga disiapkan stabilonya atau pensil untuk menandai poin-poin penting yang ada di buku rumah, supaya kalian nanti mudah dalam belajar. Nah, sholat itu hukumnya apa sih? Wajib kan ya? Ya, sholat itu diwajibkan kepada semua muslim yang baligh dan berakal. Nah, mereka itu merekalah itu mukalaf, disebut mukalaf. Apa sih mukalaf itu? Yaitu orang yang terkena beban syariat. Yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukalaf, ya, yaitu anak yang belum balik dan orang yang tidak berakal. Nah, di sini Allah itu memberikan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan sholat ketika dalam keadaan sakit. Bagi orang yang sedang sakit, Allah memberikan keringanan dan kemudahan bagi mereka dalam melaksanakan sholat. Nah, sholat bagi orang sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Di antaranya, yang pertama ada sholat dengan cara duduk. Nah, di situ ada gambar seseorang sedang melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang sakit yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan berdiri. Jadi Allah memberikan kemudahan untuk orang-orang yang sakit bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dapat dilakukan dengan posisi duduk iftirash, bersila, atau sesuai dengan kemampuannya. Nah, di samping itu adalah gambar posisi orang yang sholat dalam posisi duduk iftirash. Bacaan sholat yang dilakukan dengan cara duduk sama seperti bacaan sholat biasa. Tata cara sholat sambil duduk yakni yang pertama, duduk menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram, kemudian tangan bersedekap. Yang ketiga, membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan surat pendek lainnya. Dan yang keempat, ruku dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk.
Yang kelima, i'tidal dilakukan dengan posisi duduk semula. Yang keenam, sujud seperti biasa atau dengan membungkukkan badan lebih rendah dari rukuk. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir sama seperti biasa atau dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu adalah gambar duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Dan yang terakhir, mengucapkan salam seperti biasa. Jadi sholat dengan cara duduk itu tata caranya sama seperti sholat seperti biasa ya, sholat dengan berdiri tata caranya sama. Mungkin yang membedakan adalah ketika kita ruku, ketika kita sujud, nah itu mungkin yang membedakan ya. Tapi untuk yang lainnya tetap sama seperti sholat sambil berdiri. Nah, dari pembahasan kali ini kita bisa ambil kesimpulan, yakni yang pertama, Allah memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang yang sakit saat melaksanakan sholat. Yang kedua, ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang yang sedang sakit ketika sholat. Yang ketiga, sholat bisa dilakukan dengan duduk iftirosh, bersila atau sesuai dengan kemampuannya. Nah, sampai sini semoga bisa difahami ya nak. Hari ini kita belajar tentang senangnya melaksanakan sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, tadi Ustazah baru membahas satu tata cara sholat yang bisa dilakukan oleh orang sakit, baru satu, yakni sholat dengan cara duduk. Untuk sholat dengan cara tidur, tentang dan sebagainya nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap belajar nak ya, tetap beribadah, berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, makan dengan teratur, dan salam sehat ya dari Ustazah. Oke nak, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan kesekian. Sudah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.